Dari celah 1 mm itu bisa lewat 10.000 virus COVID datang dalam 3 gelombang. Terinfeksi 500 juta orang, meninggal 50 juta orang. Sekarang tuh udah fase 3 dan keberhasilannya dua pabrik itu udah di atas 90%. Very good news kan? Jutaan orang sudah divaksin, berarti kan akan banyak banget limbah medisnya, Dok. Halo semuanya sahabat sehat, jumpa lagi sama saya Dr. Dika di One Jack Talk, di mana kita bisa ngobrol asik seputar medis, pastinya sama narasumber yang terpercaya. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu super spesial, Dr. Gia Pratama. Selamat datang, Dok. Halo Dr. Dika. Terima kasih. Halo semua. Ya, jadi Dr. Gia Pratama ini adalah penulis 3 buku. Keren banget tuh, 3 buku. Tapi saya juga penulis buku sebenarnya. Saya juga nulis buku itu, buku agenda, buku diary. Nah itu tuh, keren kan? Nah ya, tapi Dr. Gia ini lebih keren lagi, karena ada di toko buku ya, Dok ya. Kalau saya nggak ada. Konsumsi pribadi lah, gampangnya begitu. Nah makanya sekarang kita undang nih Dr. Gia. Tapi mungkin hari ini kita nggak akan terlalu banyak ngebahas soal buku Dr. Gia ya, Dok. Benar. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi nih. Karena Dr. Gia ini juga merupakan Satgas ya, anggota Satgas penanganan COVID ya, di rumah sakit tempat Dr. Gia bekerja. Ya. Nah, Dok, kita ngomong soal COVID nih. Lagi-lagi masih ngomong soal COVID. Ada ini nggak sih, Dok? Dokter mungkin mau cerita dulu boleh deh. Gimana sih sehari-hari di rumah sakit dokter? Apakah angkanya masih banyak? Pasiennya masih ngantri gitu untuk yang COVID ini apa gimana, Dok? Monggo, Dok. Jadi karena saya di Jakarta Selatan, Dok Dik, itu kan kasus awal di Jakarta Selatan kan. Jadi since Maret itu ya dari awal, bener-bener dari awal COVID ada di Indonesia tuh ya Jakarta Selatan yang kena duluan kan. Ground zero-nya ya? Ground zero yang baru mulai terus sampai sekarang. Ada sedikit perbedaan dari awal-awal dulu sampai sekarang. Dulu tuh orang batuk dikit tuh kayaknya langsung mikirin dosa apa gitu. Langsung takut. Akhirnya periksain diri kan. Yang anehnya yang saya lihat sekarang, kondisi datang ke rumah sakit itu udah bukan kondisi gejala ringan. Oh gitu? Udah gejala sedang berat yang kalau di ronsen tuh gambaran parunya udah berantakan gitu loh. Karena takut dari awal justru sekarang. Orang nggak mau datang ke rumah sakit justru sekarang. Kalau udah sesek-sesek baru dia datang gitu. Belum bicara jadi juga beda kan? Benar. Belum juga bicara sekarang itu kan udah banyak banget yang namanya stigmatisasi. Iya. Orang itu takut didiagnosis gitu kan, buru-buru didiagnosis. Iya. Sekarang itu orang batuk dikit dikarungin. Karena takut tular gitu, takut COVID. Nah, apalagi kalau sampai terbukti COVID, makanya orang mungkin mikir 2 kali kali ya mau ke rumah sakit gitu kan. Berarti kalau kita lihat tuh sekarang angka kejadiannya masih banyak. Banyak. Sampai sekarang masih. Kamar isolasiku juga penuh. Oh gitu. ICU penuh, ventilator penuh. Ventilator pun penuh. Wow. Jadi kadang saya berharap ya Tuhan jangan sampai ada saudara atau teman-teman bingung motor di mana juga. Benar banget. Tapi Dok, sebenarnya kalau ya menurut Dokter Gia nih, apa sih faktor yang bisa bikin angkanya kok nggak turun-turun itu? Ya udah, mungkin emang jumlahnya meningkat, tapi kan penyebaran luar biasa. Jadi memang virus itu beda Dokter Dika sama HIV. HIV angka kematiannya tinggi, 70% ke atas. COVID angka kematiannya di bawah 5%. Tapi daya sebarnya COVID jauh ngalahin HIV. Kita misalkan berhubungan seksual sama yang penderita HIV belum tentu kena HIV. Bener juga. Kalau sekali. Iya, kalau sekali ya. Kalau nambah itu mungkin bisa tuh. Kalau COVID ngobrol gini juga bisa kan. Iya. Gitu. Jadi yang parah dari virus ini kenapa jadi pandemi adalah daya sebarnya yang luar biasa. Oke, Dok, tapi gimana, Dok, cara kita bisa mengcombat tuh? Cara kita bisa mencegah lah paling enggak penularan yang luar biasa ini. Bener, yang pertama saya lihat tuh lagi nih. Jangan terlalu takut, tapi juga jangan meremehkan. Tapi emang sekarang kadang-kadang ada beberapa pasien yang bener-bener saking takutnya ya. Pasien ini laki-laki bapak-bapak didiagnosis jantung koroner, serangan jantung koroner. Terus aku bilang ke istrinya, Bu, bapak ini kena serangan jantung koroner. Langsung dia bilang, apa Dok? Corona? Bukan koroner. Alhamdulillah bukan corona. Penyakit jantung koroner udah hilang harga dirinya, Dok. Gara-gara corona. Padahal mungkin lebih bahaya jantung koroner. Jadi stigmatisasi juga menurut saya juga kurang tepat gitu. Iya. Tetap lebih bahaya serangan jantung gitu. Tapi Dok, ada nggak sih Dok mungkin misalnya saran nih, kan orang udah tahu nih sekarang ada 3M. Ada nggak sih hal yang mungkin selain 3M gitu ya? Apa sih yang mesti dikerjain sebenarnya, Dok? Jadi ada rumusnya, Dok. Apa tuh? Rumusnya itu resiko infeksi sama dengan
dengan jumlah paparan virus dibagi imunitas tubuh. Jadi caranya gimana kita menurunkan resiko infeksi? Ya kita turunkan jumlah paparan virusnya dan menaikkan imunitas tubuh. 3M itu hanya masuk ke jumlah virus ini. Yang di atas itu berarti ya? Iya, jumlah virusnya dengan 3M kita menurunkan jumlah virus banyak. Menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, itu depleted langsung jumlah virusnya. Tapi ada banyak faktor yang dilupakan, yaitu imunitas tubuhnya. Faktor pembagi itu apa sih? Pembagi apa pembilang? Apa namanya? Faktor pembagi. Oh, pembagi. Enggak, soalnya kan ada tuh penyebut pembilang, ya kan? Zaman matematika kita dulu tuh waktu SD. Aku udah lupa sekarang. Ya pokoknya yang di bawah itu lah ya yang lupa. Kan kita masuk kedokteran karena benci matematika. Iya. Ternyata masuk kedokteran masih ketemu matematik. Hitung dosis. Nah, itu dia. Udah cuma langsung. Iya, terus gimana tuh? Enggak ada kalkulus ya, enggak ada matriks. Aman. Makanya ini harus digedein. Jadi menurut saya teman-teman di rumah semuanya ya, itu justru fokusnya harusnya ke bawah ini loh. Biarin nggak usah mikirin penyakitnya, biarkan dokternya yang mikirin penyakit COVID ini. Tapi IT ini yang dipentingkan atau dipantau minimal dirinya dan keluarganya. Imun gitu. Tadi ya. Imun tadi. Contohnya apa sih dok yang bisa ningkatin imun? Nah sekarang kalau imun itu tuh seperti nih tripod ini nih, mic. Itu ada 3 kaki kan, salah satu kakinya patah, jeblok, jatuh ini. Betul. Nah imun tubuh kita juga disokong 3 ini. Pertama nutrisi yang baik, yang cukup. Yang kedua olahraga yang rutin. Yang ketiga istirahat yang cukup, gitu. Salah satu jatuh semua itu. Berarti intinya untuk meningkatkan imun adalah belilah tripod mic ya dok. Salah. Yang ditulisin nutrisi. Biar ingat. Jadi ingat. Yang ini belum nih. Gitu. Tapi ada lagi dok, yang sekarang juga lagi mulai hits diperbincangkan ya. Dan juga kemarin seperti kita bahas ya sama dokter Belda kemarin ya. Soal gosip-gosip atau wacana vaksin. Banyak yang bilang kan vaksin itu kita perlukan untuk bisa bikin imun jadi bagus kan, yang dibilang tak kenal maka tak sayang. Ini sekarang tak kenal maka tak kebal. Ya kan? Nah, mungkin boleh diceritain dok tentang mungkin nggak harus spesifik COVID ya, tapi kalau bicara vaksin sendiri itu apa dan gimana sih cara kerjanya? Kayak gimana dok? Tadi yang saya ceritain tentang sistem imun itu imun secara general. Jadi imun itu lucu, ada innate, sistem innate ya, ada yang selektif yang benar-benar khusus gitu. Nah kalau yang umum itu mau apapun yang datang itu akan dihajar tanda kutip ya. Pokoknya sesuatu atau benda atau renik yang bukan DNA kita pasti akan diserbu sama dia. Jadi dia nggak selektif. Tapi ini juga kadang-kadang nggak kenal gitu loh. Nah ada beberapa jenis mikroba yang bisa tembus gitu. Nah itu baru harus pakai yang spesifik, Kopassusnya gitu. Kopassus ya. TNI yang biasa, yang tentara biasa sama Kopassusnya. Ini spesifik. Dia tidak akan nyerang ke mikroba lain gitu. Spesifik gitu. Dan itu dengan vaksin ya. Berarti ini baru bisa keluar kalau sudah dikenalkan. Nah, pilihannya ada 2. Dikenalin langsung musuh asli atau musuh yang mirip sama asli. Replikanya. Musuh KW. Minimal tahu bentuknya. Dok, aku nggak mau vaksin. Ya boleh. Kamu juga bakal munculin ini, tapi kamu dapat musuh yang beneran dulu gitu. Takutnya musuhnya pas datang itu yang jagoannya. Bener ya. Jadi ada 2 gelombang serangan kita. Kalau kita ngomongin tentang daya tahan tubuh dok, gelombang pertama tuh kecil banget jumlahnya pasukan kita itu. Gelombang kedua tuh besar sekali. Nah, vaksin itu untuk mancing gelombang pertama ini. Udah keluar gelombang pertama, ready dengan gelombang kedua kapanpun memang kita diserang. Gitu. Berarti ibaratnya udah kayak tahu gimana cara ngelawannya. Iya, udah spesifik langsung cepet banget gitu. Dan akhirnya diajarin ya, gini loh kalau ntar dia datang lagi nih caranya begini. Bener. Kan keren banget tuh dok vaksin ya. Kita perlu banget gitu kan divaksin kalau kita lihat ya. Tadi nggak cuma bicara COVID ya, karena kan sekarang juga vaksin COVID juga masih dalam tahap uji coba kan. Bener. Tapi kan sekarang juga bicara vaksin secara umum masih banyak nih orang yang nggak mau divaksin gitu kan, atau masih ragu lah. Mungkin bisa disampaikan gimana sih cara kita bisa meyakinkan orang itu perlu vaksin loh. Bener. Jangan ragu sama sekali. Jadi dokter kan juga tahu bahwa kita ini santai, nggak sakit gini. Itu hasil perjuangan leukosit kita, darah putih kita kan. Kita tuh diserbu tiap hari loh, tiap hari, tiap saat, tiap detik. Betul. Tapi kok kita nggak setiap saat sakit? Ya karena kerja keras mereka gitu loh. Nah kita harus sokong mereka dengan vaksin bantuan. Jadi nih kayak gini loh musuhnya, kasih kisi-kisi sebelum ujian. Jadi bukan cuma soal ujian CPNS bukan cuma CPNS doang, bukan cuma ujian masuk kampus, tapi juga ujian
penyakit. Virus sama bakteri. Jadi penting banget ya. Oh gini tuh. Jadi pas ujian santai gitu. Jadi nggak bakal jatuh sakit, udah siap. Masalahnya dok, banyak yang bilang vaksin itu bisa bikin autis ya gitu ya. Makanya. Itu gimana? Apa benar dok? Jadi semua yang anti vaksin kebanyakan kalimatnya itu terus gitu. Pas saya tanya lagi, kamu baca yang mana? Dia tunjukin salah satu penelitian yang bener-bener meragukan sama sekali, sedangkan dia nggak baca ribuan penelitian lain gitu. Jadi cuma satu dari 1000, yang si satu itu yang dia pegangin. Jadi 1000 lain yang menyatakan bahwa vaksin itu bener-bener efeknya. Jadi menurut saya tuh vaksin itu adalah penemuan penting di abad 20 ini. Iya. Dan banyak juga nih ya orang-orang yang itu kalau kita bilang cocok logi. Jadi ibaratnya nih ya, kayak orang nih, kita analogi gini dok ya. Ada orang lagi jemuran ginang di teras. Tiba-tiba tetangganya rumahnya kebakaran, ya kan? Dibilang, oh rumah saya kebakaran karena tetangga saya jemuran ginang. Nah sama kayak gitu. Jadi kalau ada kejadian nih ya, kejadian satu, contoh juga yang paling sering, misalnya nih ya kalau dari segi aku nih dok ya, kalau dokter olahraga, orang abis olahraga makan durian meninggal. Yang disalahin duriannya. Duriannya kan kalau sama kulit-kulitnya dimakan mungkin bisa meninggal. Tapi kan ini enggak gitu kan. Nah banyak orang yang terlalu gampang menjadikan sebagai sebuah alasan sebab akibat gitu ya. Pada dua hal yang berkaitan berhubungan secara waktu. Padahal kan ya nggak begitu juga. Dan banyak tadi dok ya yang penelitian yang telah mungkin bisa dikatakan menolak gitu, bahkan mereject statement tentang apakah benar vaksin menimbulkan autis. Dan juga ada lagi yang bilang misalnya contoh dari segi hukum agamanya, dari MUI sendiri kan udah bilang itu boleh. Jadi sebenarnya memang udah nggak ada alasan lagi ya untuk kita bisa menolak vaksin gitu ya. Malah saya rada khawatir loh kalau orang-orang kayak gitu banyak. Kalau satu masih oke lah. Kan kita tahu herd immunity itu butuh 70% populasi. Betul. Kalau populasi mereka 70% sekarang, yang divaksin cuma 30%. Wah, kurang. Breakout polio lagi, breakout banyak akan. Jadi populasi kita masyarakat tidak terlindungi gitu. Jadi krusial kepercayaan mereka jadi kayak bisa mengganggu habitat kan. Iya betul banget. Dan memang ini dok, kayak aku pernah pengalaman waktu di SEA Games kemarin di Filipina. Itu tuh di sana yang namanya polio itu bangkit kembali. Coba. Karena apa ya, tahu mungkin tadi kan memang mungkin vaksin mereka kurang bagus kali ya, atau mereka mungkin sudah mulai menurun gitu kan kepatuhan masyarakat terhadap vaksin. Jadi ibaratnya kayak CLBK. Cerita lo bersemi kembali nih, tapi cerita penyakit gitu ya. Jadi memang bisa banget muncul kalau memang dia nggak vaksin masyarakatnya. Jadi memang penting banget. Tapi dok gini, kan sekarang nih yang namanya vaksin COVID ya, itu masih dalam tahap uji coba. Tapi kalau seandainya nih, misalnya ternyata terbukti vaksin COVID bisa bikin orang lebih aman gitu kan daripada kena COVID, itu apakah kita lantas bisa berbebas hati, bersenang-senang atau melupakan semua protokol atau gimana? Enggak sama sekali. Kita harus tahu vaksin itu ada fase-fasenya dok Dik. Fase 1, fase 2, sekarang tuh udah fase 3 dan keberhasilannya dua pabrik itu udah di atas 90%. Very good news kan? Tapi untuk dari fase 3 ke produksi massal itu butuh bulanan, mungkin setahun. Dan menunggu masa itu kita tetap harus disiplin. Karena masuk ke rumus risiko infeksi tadi. Kalau kita nggak ya kita membesarkan JV dong berarti. Benar. Belum bicara juga nanti mungkin kita kan juga nggak mungkin langsung begitu datang ke Indonesia langsung semua langsung dapat, nggak juga ya. Pasti kan nanti ada gilirannya, ada antriannya kali gitu. Saya aja sangat-sangat optimis itu akan mikir kira-kira kita hanya mampu 12 jutaan vaksin per tahun gitu. Nah sekarang kita 200 juta, misalnya 270 juta. Anggap herd immunity 70% lah. 70% dari 270 itu butuh berapa tahun? Matematik lagi tuh, ada kalkulator. Iya kan? Ada semua puskesmas diaktifkan. Kita loh rumah sakit cuma berapa ribu. Iya kan? Mau gimana gitu? Akan panjang. Gitu. Jadi harus disiplin tetap. Ya, jadi memang walaupun sekarang kita sedang menunggu yang namanya vaksin, tapi kalaupun vaksin ntar udah mulai didistribusikan, ya kita juga sambil nunggu semuanya terdistribusikan, tetap harus protokol juga benar. Lakukan ya dok. Bahkan saya mau sarankan buat teman-teman juga yang nonton, ada beberapa vaksin yang membantu apa namanya, mencegah sekunder infeksi namanya dok Dik. Infeksi lanjutan lah ya. Itu contohnya vaksin pneumonia, bakteri infeksi vaksin bakteri pneumonia. Itu bisa ada di rumah sakit, ada di puskesmas juga ada kok vaksin pneumonia. Jadi dulu dok di pandemi yang terakhir namanya Spanish flu. Itu Spanyol ya? Flu Spanyol. 1918, 1920 berhenti. Itu datang dalam 3 gelombang.
Terinfeksi 500 juta orang, meninggal 50 juta orang. Aku yakin kita tidak akan sebesar itu karena dulu belum ada antibiotik, dulu belum ada ICU, dulu belum ada ventilator. Belum kenal antibiotik. Antibiotik kan 1926, penisilin pertama itu. Iya. Makanya ini bener-bener kita nggak akan sedahsyat itu dah. Nah, kita udah ketemu vaksin pneumonia. Nah, orang yang dulu meninggal banyak itu 50 juta, salah satunya adalah infeksi sekunder bakteri pneumonia di paru-paru. Ya. Jadi tentaranya lagi sibuk ngalahin virusnya itu, Spanish flu-nya itu, bakteri oportunis, bro. Itu nyerbu paru-paru. Coming from behind, jadi nggak sadar gitu kan. Jadi tadi Dok, Bapak kalau memang mau sambil nunggu, kan vaksin belum ada. Saran aku vaksin pneumonia dulu. Nah, jadi atau boleh vaksin flu lah, boleh lah. Bener, jadi boleh nih kita sambil nunggu. Iya. Coba banyak ya Dok ya di rumah sakit udah banyak yang bisa vaksin pneumonia. Jadi boleh tuh coba ke rumah sakit, jangan cari toko material. Nggak bakal ada ya. Jadi cari di rumah sakit atau di klinik-klinik imunisasi lah. Nah, tapi Dok, bicara nih, ngebayangin nanti prosesnya kita bakal banyak nyuntikin orang, ya kan? Karena ini kan lewat suntikan kan vaksin COVID ya. Jadi memang akan banyak banget prosesnya. Kemarin nih kita sama Dokter Belda udah ngomongin soal tenaga medisnya. Apakah kira-kira kita sanggup apa enggak nih nyuntikin orang segitu banyak gitu kan? Kan nggak mungkin kan kita pakai tembakan brrrr gitu kan, ditusuk-tusukin nggak mungkin. Jadi mesti dibuat satu gitu kan. Nah, cuman yang belum pernah dipikirkan mungkin nanti nih kalau misalnya sudah masuk vaksin, jutaan orang sudah divaksin, berarti kan akan banyak banget limbah medisnya, Dok. Dahsyat kan? Pasti bakal banyak banget jarum-jarum yang akan dipakai, dan kan nggak mungkin dipakai lagi, pasti akan dibuang. Bener. Nah, Dok, pernah ini nggak sih, Dok? Maksudnya dokter kan juga di sini kan sebagai kepala instalasi hemodialisa ya, cuci darah. Atau cuci darah ya. Itu kan bener-bener banyak berurusan sama darah, jarum darah gitu. Pokoknya sangat limbah banget ya gitu ya. Iya. Itu gimana sih, Dok? Maksudnya kita bisa buat suatu manajemen limbah tuh harus gimana sih sebenarnya? Jadi yang kita takutkan dari limbah medis, apa bedanya sih, Dok Dik? Limbah medis sama saya buang botol gitu. Bedanya apa gitu? Bedanya adalah berurusan dengan cairan tubuh manusia. Dan cairan tubuh manusia itu isinya macam-macam. Salah satunya adalah bakteri sama virus yang paling sering. Ya ada jamur juga, ya ada parasit juga, tapi yang paling banyak bakteri sama virus. Nah, itu yang harus benar-benar penanganannya beda sama limbah biasa, sampah biasa, beda banget gitu. Untuk mencegah resiko infeksi tadi. Karena data terakhir juga memang tenaga kesehatan juga banyak kenanya, terpaparnya juga dari pas ganti APD juga gitu. Itu kan juga limbah medis kan. Karena virus itu kecil banget, Dok Dik, apalagi COVID ya. Itu ukurannya cuma 100 nanometer. Itu kecil banget. Gelombang cahaya terkecil yang kita bisa lihat aja 400 nanometer. Jadi nggak bisa pakai mikroskop cahaya. Nggak akan kelihatan. Harus pakai mikroskop elektron baru kelihatan. Kalau Dok Dik kebayang 1 cm, celah kebayang ya 1 cm. Kalau 1 mm masih kebayang ya. Nah, dari celah 1 mm itu bisa lewat 10.000 virus COVID dari situ coba. Saking kecilnya. Berjejer itu muat. Makanya virus ini kecil banget. Gitu. Tapi Dok, bicara soal tadi dokter sempat bilang bahwa hazmat pun termasuk juga limbah medis ya. Iya, nempel. Itu pada dikemanain, Dok? Kan hazmat kan sekali pakai ya biasanya. Benar. Itu makanya ada tim khusus. Itu ada perusahaan yang khusus malah untuk mengelola itu. Dan memang selama ini ya aku nggak mendetail ke situ, aku hanya mempercayakan kepada mereka aja. Lepas masuk ke plastik kuning khusus buat limbah medis. Jadi plastiknya warnanya aja beda. Jadi emang bukan buat dipakai ulang ya. Jangan. Makanya kenapa kita nggak pernah kalau ngeliat laundry kiloan ada yang ngasih hazmat. Pernah nggak datang ke laundry kiloan lagi nyuci hazmat orangnya? Kan nggak ada karena emang sekali pakai. Makanya aku tuh kadang-kadang ya, Dok, ngerasa orang yang paling kaya sedunia, aku seumur umur nggak pernah buang baju 300.000, Dok. Bener kan? Pakai buang 300.000. Tapi saat COVID ini terpaksa begitu. Iya, benar. Itu hazmat kan full sampai bawah semua. Ya terpaksa dibuang. 300.000 gitu dibuang ya. Tapi aku juga kadang kalau mobilku kotor aku ganti mobil sih. Buang juga. Aduh, ini kan kena lumpur lagi musim hujan kan sekarang kan. Kena lumpur gua ganti mobil, gua buang dulu ya. Segampang itu. Jadi memang tadi, Dok, artinya adalah banyak banget limbah yang dihasilkan selama COVID ini. Nah, tapi tadi, Dok, kalau hazmat kan mungkin bicaranya ya selama dia, aku nggak tahu ya, tapi selama dia mungkin tertutup, mungkin dia tercover, ya masih cukup aman lah. Tapi kalau kita bicara jarum, itu kan tajam tuh. Dan sekarang nih ya, yang namanya kalau kita lihat jarum itu, kebanyakan para tenaga medis itu nggak ditutup.
Iya kan, nggak di recap, namanya nggak ditutup lagi, sehingga akhirnya dibuang dalam kondisi tanpa tutup. Nah ini kan aku suka mikir, kalau pas sama orang ada yang ngangkut kemudian dia kena tusuk, loh kasihan petugasnya. Ya beresiko. Nah itu sebenarnya kalau kita bicara jarum suntik ini gimana sih dok? Biasanya dok kalau di tempat dokter deh, itu seperti itu apa? ada kotaknya khusus dok Dik. Kotak itu warna kuning, jadi bukan plastik kalau jarum itu, bentuknya kotak. Terus ada lubang yang bener-bener tangan kita tuh nggak bisa masuk, nggak bisa ngerogoh-rogoh gitu loh. Bener-bener kecil lubangnya di atas, cemplunginnya ke situ. Gitu. Jadi nggak mungkin ngodok-ngodok lagi ke dalam, itu nggak, impossible, nggak muat tangannya. Kecil banget lubangnya, hanya muat jarum. Nah itu situ. Nah beberapa mungkin ada ya nakes-nakes yang mungkin nyemplungin tanpa ditutup. Sedangkan tuh pas di olah nantinya gitu-gitu ya mungkin kena. Itu si kotaknya tuh dari kardus ya kalau salah? Kardus biasa. Berarti gini dong, kalau misalnya nih ada orang yang bandel, contoh misalnya nih mau ngejual ulang jarum suntik bekas pakai, loh bukan nggak mungkin kan? Contoh misalnya nih ada orang-orang yang misalnya mohon maaf nih kayak misalnya pemakai narkoba, ya kan? Bener. Kemudian dia mau suplai jarum suntik bekas, kan bukan nggak mungkin. Bener. Nah artinya gini, saya bayanginnya kalau misalnya memang ada yang kurang ketat dalam kontrol limbah, bisa aja dong itu si kertas tinggal digunting, si kardus jarumnya tinggal digunting, tinggal dipotong, dapat dia jarum suntik bekas gratis yang bisa dipakai ulang. Bener dok, bener. Karena beberapa pasien yang pasien HIV saya juga tanya suka pakai, kan dia penasun ya, jarum suntik gitu, narkoba misalkan. Dapat dari mana aja, saya nggak kepikiran dapat dari mana gitu. Nah itu dia, kan? Bener banget. Kok punya gitu, walaupun kata dia cuma punya satu dok, makanya gantian. Oh dia mereka tuh bener-bener gantian makanya ya? Abisnya susah memang dapetnya, tapi dapetnya aja gimana bingung. Tapi kalau punya banyak mungkin dia akan santai aja kayak kita gitu, pakai tiap hari. Cuma karena mungkin cumanya berhasil dapat satu, udahlah gantian. Itu nggak bisa online shopping ya? Beli jarum suntik itu nggak bisa? Boleh kayaknya. Nggak boleh. Nggak boleh, harus. Nggak ada ya beli online shopping itu nggak bisa. Makanya emang pernah dengar juga sahabat sehat semuanya ya. Bahkan ada yang pernah bilang bahwa di daerah pelosok yang nggak pelosok-pelosok amat juga sih, itu banyak banget orang-orang yang mainan jarum suntik, anak-anak gitu. Ya, tapi udah nggak ada jarumnya. Udah nggak ada jarumnya. Tapi katanya itu juga dapat dari limbah sebenarnya. Makanya. Berarti sebenarnya selama ini jangan-jangan kok bisa banyak yang gitu. Kecolongan dong dok. Makanya. Oke, berarti memang satu tadi ya kita bicara dari segi jarumnya bahaya kalau kena orang, misalnya petugas limbahnya nih nggak sengaja gitu kan ketusuk, itu kan bisa kena berbagai penyakit ya dok ya. Bener. Ya kan, contoh misalnya kayak apa sih dok, hepatitis B gitu ya, hepatitis B. Kemudian juga HIV juga masih mungkin. Belum lagi tadi bicara orang-orang yang bandel dok ya. Orang yang bandel yang kotaknya dibongkarin lagi, dipakai lagi. Artinya memang sebenarnya masih beresiko ya. Ada chance-nya pasti. Resikonya selalu ada kalau itu. Nah dok, pernah dengar dok smart syringe? Iya pernah dengar. Jadi kalau misalnya kita bicara smart syringe itu kan memang dia ada mekanisme bisa nutup tanpa kita khawatir kena kan, tanpa khawatir kena namanya needle stick injury. Karena kan tadi dok yang terbilang banyak orang yang nggak berani nutup lagi, nggak berani untuk pakai lagi si tutup karena takut ketusuk. Nah makanya harus pakai dua tangan soalnya. Makanya kenapa ada namanya smart syringe yang memang bikin bisa nutup tanpa harus megang dua tangan. Satu tangan bisa, bahkan ibaratnya merem juga bisa kali, karena emang gampang banget. Nah mungkin bisa jadi opsi yang sangat baik ya dok ya untuk bisa bikin. Kalau kayak gitu luar biasa. Dokter pernah lihat nggak smart syringe yang kayak? Aku kemarin baru lihat. Nah memang itu cukup safe nggak sih untuk bisa meminimalisir tadi yang kita bilang jadi. Bayangin itu kan jadi kayak mono use kan. Iya pasti. Kayak benda mono use yang nggak mungkin lagi tuh. Udah keklip pas selesai aja itu. Nggak bisa, ya karena udah dikunci juga. Jadi namanya dia aman dan memang bisa dikunci. Jadi tadi orang-orang bandel yang mau make ulang nggak bisa ya. Udah kelok itu. Nggak bisa juga, nggak ada passwordnya. Jadi kata nggak bisa dihack gitu, nggak bisa gitu kan? Bawa ke hacker dibuka nggak bisa. Jadi memang sebenarnya bagus banget ya kalau rasanya kayak beli baju tapi si itu yang belum ke bawah aja sama klipnya itu. Bunyi tuh nggak bisa dibuka kan? Harus pakai alat kan? Benar, harus pakai magnet ya gitu. Nah, memang berarti menjadi sebuah pilihan gitu ya yang bisa dilakukan untuk bisa meminimalisir resiko tadi ya. Iya. Tapi dok, kalau menurut dokter Gia sendiri ya, yang namanya bagaimana orang itu memanage limbah medis udah memadai belum sih dok? Sudah cukup bagus belum sih?
Kalau di rumah sakit mah jelas kerjasamanya waktu akreditasi rumah sakit jelas harus ada perusahaan yang khusus menangani limbah medis rumah sakit tersebut jelas gitu. Tapi masalah penanganan di sana jujur saya nggak ada pengetahuan sama sekali. Oke, tapi selama ini pernah nggak dok dapat masalah? Ya mungkin dari dokter di rumah sakit ya, yang memang dokter alamin sendiri, pernah nggak mengalami masalah terkait limbah medis? Loh, yang sering itu justru needle injury, needle stick injury itu. Sering ya? Iya, beberapa kali nakes kena. Dan itu kan kalau udah kena, aduh panjang tuh urusannya dok. Gimana sih dok kalau kena tuh apakah Ya, memang harus lapor ke kelurahan misalnya gitu? Enggak nyampe ya? Enggak Nggak sampai ke kelurahan ya? Ada namanya PPI, lapornya ke PPI, pencegahan infeksi kan. Terus cek dulu si pasien ini pasien apa, terus dicek lah darahnya dia, wah jadi panjang urusan itu. Oh ribet lah ya pokoknya. Iya. Dan sekali lagi tadi dengan ada needle syringe, smart syringe itu bisa bikin ya nggak perlu ribet-ribet begitu lagi ya. Iya. Jadinya. Apalagi kalau mereka udah tahu caranya, suntik ceklek udah selesai. Iya, ceklek buang, dianya aman, orang yang ngurus limbah juga aman gitu kan, dan nggak bisa dipakai lagi ya. Bener. Jadi memang benar-benar bisa kita manfaatin. Itu opsi yang bagus, itu inovasi yang luar biasa menurut saya. Iya. Oke, Dokter Gia, ini kalau kita mau ngikutin ngomongnya bisa sampai besok nih ya. Karena seru banget nih ngobrol sama Dokter Gia. Iya, Gia. kerasa banget udah hampir selesai. Iya, makanya memang karena banyak banget hal yang bisa kita dapat, banyak banget hal yang bisa kita bisa kita petik lah gitu ya, kayak mangga nih ngomongin petik nih. Tapi dok, kita minta ini untuk statement yang mungkin memang bisa dokter sampaikan buat sahabat sehat yang nonton sekarang. Pertama tadi dari segi bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai deh kena COVID yang memang sampai sekarang masih naik angkanya. Iya. Jadi teman-teman di rumah jangan pernah menyerah. Walaupun kondisinya makin susah ya kita tetap berusaha dan bermunajah gitu sambil bermunajah. Bahwa kita yakin ini semua hanya akan menjadi sejarah di masa depan kita yang cerah. Widih, yakin udah disiapin dari rumah ini omongannya. Karena keren banget dong. Omongannya keren banget, udah gitu rhyming kayak rapper. Ibaratnya kayak rapper rhyming dan tapi tadi intinya adalah benar banget ya bahwa sekarang ini kadang-kadang kita akan kangenin ini kok dok. Enggak sih, kayaknya nggak kangen. Enggak asli nggak bakal kangen sumpah. Aku juga nggak kangen pakai baju hazmat, nggak iya, kangen emang, sama tapi, sekali. Tapi paling nggak memang gini sih, aku ngelihat yang namanya COVID sekarang ini kita bener-bener menjadikan kita orang yang disiplin. Benar. Bikin orang yang disiplin, bikin orang yang nggak careless, jadi orang yang careless jadi care. Benar. Jadi tadinya cuek, dipaksa untuk bisa peduli. Dan kalau kita lanjutin hal-hal baik yang kita sudah lakukan sekarang, pada cuci tangan, pada olahraga pagi kena matahari, aku yakin lah ke depan Indonesia akan lebih sehat sih. Iya, insya Allah begitu. Oke. Berkah di balik musibah ini. Blessing in disguise. Oke, Dokter Gia, terima kasih banyak dengan senang hati atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya. Aku juga happy kemudian bisa ada di sini. Mantap, dengan sharing-sharingnya juga yang luar biasa. Nah, buat sahabat sehat yang penasaran, yang kepo, tadi kita kan ngomongin soal smart syringe. Itu bisa banget tuh lihat bentuknya kayak gimana, makainya gimana di Instagramnya Wanjek Indonesia di wanjek.indonesia. Dan gak cuma itu, buat yang pengen lihat juga info kesehatan atau Wanjek Talk kayak begini, boleh banget di subscribe, di like dan komen YouTube-nya Wanjek TV. Karena di situ pasti banyak banget ya info keren yang bisa kalian manfaatkan. Oke, akhir kata saya Dr. Dika dan Dr. Gia pamit. Ingat, stay healthy, stay safe. Bye.